Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elizabeth Clarissa Wawor yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal pneumonia pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 30 Maret 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lemoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Ibu Selviawati MTH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Young Couple Service. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025, diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kau hiasi hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh ya semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu di hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, Kau baik di hidup kami. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau terlalu baik di hidup kami. Yesus Tuhan, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh, ya Yesus baik,
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan sama-sama, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, oh Yesus, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari sama-sama katakan dengan iman, katakan Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Welcome Baby Day. Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth Clarissa Ward, spesialis anak. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Anita bersama dengan GBI PRJC K7 yang telah mengundang saya untuk membawakan materi pada hari ini. Pada hari ini saya diminta untuk membawakan mengenai pneumonia pada anak. Bapak Ibu pasti pernah mendengar mengenai pneumonia, bukan? Pneumonia ini tidak hanya terjadi pada dewasa saja, tetapi dapat terjadi dan bahkan menyebabkan kematian pada bayi dan juga anak. Kita akan mulai untuk membahas pneumonia pada anak ini. Nah, menurut data UNICEF didapatkan bahwa setiap 43 detiknya ada satu orang anak yang meninggal akibat pneumonia.
Nah, pneumonia ini dapat menyebabkan kematian lebih banyak daripada penyakit infeksi lainnya pada anak, yaitu sekitar 700.000 anak di bawah usia 5 tahun setiap tahunnya atau sekitar 2.000 anak setiap harinya. Dari angka ini, dapatkan 190.000 adalah bayi baru lahir atau newborn. Padahal, sebagian besar dari angka kematian ini dapat kita cegah. Di dunia, ada sekitar 1.400 kasus pneumonia per 100.000 anak atau 1 kasus per 71 anak setiap tahunnya. Dan angka insiden yang terbesar adalah terdapat di Asia Selatan dan juga di Afrika. Kalau kita lihat data grafik di sini, sebenarnya kematian pada anak di bawah usia 5 tahun ini sudah sangat menurun. Dari tahun 2000 yang berwarna merah dibandingkan dengan tahun 2021 yang dengan grafik berwarna kuning. Tetapi dapat kita lihat bahwa penyebab infeksi kematian tertinggi pada anak di bawah usia 5 tahun masih pneumonia yang diikuti oleh diare, malaria, radang selaput otak, meningitis ensefalitis, campak, sepsis, dan juga HIV/AIDS. Lalu bagaimana dengan kasus pneumonia yang ada di Indonesia? Pneumonia juga merupakan penyebab kematian utama pada anak bayi di bawah usia 5 tahun di Indonesia dan disusul oleh diare pada urutan kedua. Pada tahun 2018 dicatat bahwa terdapat 19.000 anak meninggal dunia akibat pneumonia. Dan estimasi global menunjukkan bahwa setiap 1 jam ada 71 anak di Indonesia yang terinfeksi pneumonia. Lalu menurut data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang dapat kita lihat di sini, ada grafik tahun 2011 sampai 2020 di Indonesia, menunjukkan bahwa angka tertinggi itu masih diduduki oleh anak usia di bawah 5 tahun dibandingkan dengan anak di atas usia 5 tahun. Lalu menurut provinsinya, jumlah kasus pneumonia pada balita yang dilaporkan tahun 2020 yaitu ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan juga Banten. Apa yang dimaksud dengan pneumonia? Pneumonia ini merupakan suatu infeksi akut di paru yang menyebabkan peradangan dan juga kerusakan daripada jaringan paru. Penyebab pneumonia sendiri paling sering adalah infeksi, yaitu infeksi bakteri yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, yang merupakan penyebab tersering bakteri pada semua kelompok umur. Lalu dapat juga disebabkan oleh virus, lebih sering pada anak yang lebih kecil kurang dari usia 5 tahun, dan RSV atau Respiratory Syncytial Virus merupakan virus penyebab tersering pada anak usia di bawah 3 tahun, dapat juga disebabkan oleh adenovirus, parainfluenza virus, dan juga influenza virus. Sedangkan untuk anak di atas usia 5 tahun lebih sering disebabkan oleh Mycoplasma pneumonia dan juga Chlamydia pneumonia. Nah, bagaimana cara penularan pneumonia? Karena pneumonia itu merupakan suatu penyakit infeksi saluran nafas, sehingga pneumonia dapat ditularkan melalui droplet atau percikan air ludah yang dikeluarkan oleh penderita pada saat batuk ataupun bersin kepada orang di sekitarnya. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seorang bayi dan juga anak untuk terjangkit pneumonia, yaitu adanya polusi udara di dalam ruangan. Contohnya ada yang merokok di dalam ruangan rumah, penggunaan obat nyamuk bakar, penggunaan tungku kayu bakar di dalam rumah, kepadatan penghuni rumah, kekurangan zinc, status pendidikan ibu, penyakit penyerta lain sebelum terkena pneumonia, ada lingkungan penitipan anak, kelembapan, pilek, kekurangan vitamin A, urutan kelahiran, berat badan lahir yang rendah, status sosioekonomi yang rendah, imunisasi anak tidak lengkap, tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan juga gizi buruk. Ini semua dapat meningkatkan seorang anak itu terinfeksi pneumonia. Lalu bagaimana gejala pneumonia pada anak? Seorang anak yang pneumonia dapat menunjukkan gejala batuk,
sesak nafas, adanya demam atau peningkatan suhu tubuh, dan dapat disertai dengan kesulitan makan atau minum dan juga tampak lemah. Sesak nafas pada anak, bagaimana kita mendeteksinya? Yaitu apabila yang pertama anak menunjukkan gejala adanya nafas cepat yang lebih daripada seharusnya. Pada anak usia di bawah usia 2 bulan, maka dikatakan nafas cepat apabila laju nafasnya lebih dari 60 kali dalam 1 menit. Pada usia 2-12 bulan, dikatakan nafas cepat jika lebih dari 50 kali dalam 1 menit. Pada usia 1-5 tahun, apabila laju nafasnya lebih dari 40 kali per menit. 5-10 tahun apabila laju nafasnya lebih dari 30 kali per menit. Dan di atas 10 tahun apabila laju nafasnya itu lebih daripada 20 kali per menit. Lalu yang kedua, apabila adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Yang ketiga, apabila anak tersebut menunjukkan adanya pernafasan cuping hidung, jadi cuping hidungnya terlihat kembang kempis. Ketiga tanda itu merupakan tanda sesak nafas pada bayi dan juga anak. Nah, di sini dapat kita lihat video tentang pneumonia. It is important to recognize concerning signs and symptoms that tell you that a child is struggling to breathe. This is also called respiratory distress. When a child is sick, for example with pneumonia, they may need to breathe fast and work very hard to get enough oxygen into their lungs. To do this, they have to use extra muscles and they may not have enough strength to keep doing this. If they get tired of working so hard to breathe, the child is in danger of dying. This is why you will need to refer the child immediately to a health facility for life-saving treatment. Ini adalah gejala daripada pneumonia yang dapat kita lihat. Yes, I usually ask the caregiver questions. Look at the child and also listen to the sounds the child makes. Let me describe how to do each of these. Start by asking the caregiver if the child has been coughing and if they have been breathing faster than usual. Then, you will want to ask how long this has been going on for and if it is getting worse. Find out if they are drinking less than normal and if they have been very tired or are struggling to wake up. Then, look at the child for any of the following: fast breathing, chest indrawing, especially below or between the ribs, indents or pulling in at the neck with breathing, widening nostrils when they breathe in, very tired and difficult to wake up, blue lips, pale or gray skin color. Changing position to try to breathe easier, like leaning forward or tilting their head up or back. To identify respiratory distress, you will also listen to the sounds the child makes while breathing. A grunting sound when the child breathes out is a severe warning sign, and the child should be referred immediately. A wheezing sound, which is a higher-pitched whistle-like noise when they breathe, also needs a referral. A barking cough, which is a low-pitched sound, or if it sounds like there's mucus in the throat, can be treated at home if there are no signs of respiratory distress. Nah, bagaimana pneumonia dampaknya pada paru-paru? Peradangan yang terjadi pada paru itu dapat menyebabkan kantong udara ataupun alveoli itu terisi dengan cairan. Sehingga apabila kita lihat gambar di bawah ini, apabila alveoli tersebut terisi oleh cairan, maka akan mengganggu pertukaran udara antara oksigen dan juga karbon dioksida. Sehingga lama-kelamaan terjadi kekurangan oksigen atau hipoksemia yang ditandai dengan adanya kebiruan pada bibir dan juga saturasi oksigen yang menurun. WHO atau World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia ini membagi pneumonia menjadi 2, yaitu berdasarkan usianya. Pada anak di bawah usia 2 bulan, apabila terkena pneumonia, hanya dibagi menjadi 2, pneumonia berat ataupun sangat berat.
Apabila bayi ini sudah didapatkan oleh nafas cepat lebih dari 60 kali per menit atau ada tarikan dinding dada yang berat, ini sudah dikatakan pneumonia berat. Dan dikatakan pneumonia sangat berat apabila disertai dengan salah satu gejala tidak mau minum, kejang, lemah, demam atau hipotermia, laju nafas yang lambat kurang dari 30 kali per menit, atau pernafasannya tidak teratur disertai dengan gizi buruk. Sedangkan pada usia 2 bulan sampai 5 tahun, kita bagi menjadi tingkatannya ada pneumonia, pneumonia berat dan juga sangat berat. Apabila disertai dengan nafas cepat tanpa tarikan dinding dada, maka dikatakan pneumonia. Sedangkan yang lebih berat apabila disertai dengan tarikan dinding dada ke dalam, lalu dikatakan sangat berat apabila disertai dengan tidak mau minete atau minum, kejang, muntah yang terus-menerus, lemah atau penurunan kesadaran, dan nafas yang berbunyi pada anak yang tenang dan juga gizi buruk. Pemeriksaan penunjang lanjutan apa yang dapat kita lakukan pada anak dengan kecurigaan pneumonia? Yang pertama adalah laboratorium darah untuk menentukan penyebab infeksinya. Lalu yang kedua adalah ronsen toraks ataupun ronsen dada. Pada gambar sebelah kanan ini dapat kita lihat bahwa foto ronsen dada pada anak yang normal itu paru-paru akan warnanya berwarna hitam karena berisi udara. Apabila terinfeksi pneumonia, maka gambaran foto ronsennya itu akan menunjukkan adanya bercak-bercak infiltrat atau bercak keputihan yang terdapat pada paru. Lalu, kapan bayi dengan pneumonia harus dirawat inap apabila ada tanda ini? Yang pertama adalah apabila dicek saturasi oksigennya kurang dari 92% atau tampak kebiruan. Yang kedua adalah laju nafas yang cepat lebih dari 60 kali per menit. Yang ketiga, adanya tanda sesak yaitu nafasnya berhenti sewaktu-waktu ataupun merintih. Yang keempat, tidak mau minum ataupun menete. Dan yang kelima, apabila keluarga tidak bisa merawat di rumah. Lalu kapankah seorang anak dengan pneumonia itu harus dirawat inap? Apabila yang pertama saturasi oksigen yang juga turun kurang dari 92%, adanya tampak kebiruan, yang kedua frekuensi nafas lebih dari 40 kali per menit, yang ketiga, adanya tanda sesak yaitu merintih. Yang keempat, terdapat tanda dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kelima, apabila keluarga tidak bisa merawat di rumah. Apakah pneumonia ini bisa sembuh? Tentu saja pneumonia bisa disembuhkan apabila segera mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Pengobatan apa yang diberikan apabila seorang anak terkena pneumonia? Yaitu dengan pemberian oksigen, obat demam jika ada indikasi, yaitu apabila suhu di atas 37,5 derajat Celcius, pemberian cairan dan juga nutrisi, serta pemberian antibiotika. Apabila pneumonia tidak diobati dengan baik, apakah akibatnya? Maka dapat berkembang menjadi pneumonia berat, dapat terjadi komplikasi yang memerlukan pengobatan yang lebih sulit dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Pencegahan apa yang dapat kita lakukan untuk tidak terjadi pneumonia? Yang pertama adalah kita berikan masukan nutrisi yang adekuat pada bayi dan juga anak, terutama pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan, dilanjutkan dengan pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI untuk anak di atas 6 bulan. Yang kedua, pemberian suplementasi vitamin A. Pemberian suplementasi vitamin A ini diberikan pada anak usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, yaitu untuk kapsul berwarna biru pada anak 6-12 bulan dan kapsul berwarna merah pada anak usia 1-5 tahun di bulan Februari dan juga Agustus setiap tahunnya. Yang ketiga adalah dengan pengendalian lingkungan. Hindarilah asap rokok, mengurangi polusi udara di dalam rumah dengan penggunaan kompor dengan tingkat emisi yang rendah dapat mengurangi kejadian pneumonia berat sampai 33%.
Lalu yang keempat, cucilah tangan dengan sabun dan juga air mengalir dapat menurunkan risiko infeksi saluran nafas bawah seperti pneumonia sebesar 23%. Dan berikanlah imunisasi kepada bayi dan juga anak kita. Yang berhubungan dengan pneumonia ini adalah pemberian imunisasi Haemophilus influenza tipe B, pneumococcus atau PCV, campak, pertusis, dan juga imunisasi influenza. Untuk jadwal imunisasi yang dianjurkan adalah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2024. Yang kita lihat di sini adalah jadwal yang berhubungan dengan pneumonia adalah PCV yang diberikan 4 kali pada anak usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan juga 12 sampai 15 bulan. Sebagai ringkasannya bahwa pneumonia ini merupakan penyebab kematian akibat penyakit infeksi terbesar pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia. Dan terutama pada anak yang batuk, setiap orang tua harus mengetahui apakah tanda bahaya sesak yang dapat terjadi pada anak, yaitu nafas cepat lebih daripada usianya, adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, lalu pernafasan cuping hidung. Apabila ada, maka anak harus segera dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dan tentu saja lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Pencegahan yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita adalah dengan pemberian nutrisi yang adekuat, pemberian ASI eksklusif pada bayi, lalu pemberian suplementasi vitamin A. Kita hindari asap dan juga polusi udara, terutama di rumah kita. Lalu dengan pemberian imunisasi, lengkapi imunisasi pada anak, serta cuci tangan pada anak dengan sabun dan juga air mengalir. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7, serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elizabeth Clarissa Wawor yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal pneumonia pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 30 Maret 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta John Lemoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Selviawati MTH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Young Couple Service. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready.
bercanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054 dengan menyertakan foto dan nama calon mempelai dikirimkan melalui email. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kami mengundang jemaat Welcome Baby Day untuk bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah Welcome Baby Day pada hari ini. Semuanya berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami juga diberkati tentang pengetahuan pneumonia pada anak yang telah disampaikan oleh Dr. Elizabeth Clarissa. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, profesinya, keluarganya senantiasa berlimpah-limpah. Dan kami juga mau memberkati setiap pasangan suami istri yang telah mengikuti ibadah Welcome Baby Day, terkhusus buat para suami-suami, diberkati pekerjaan, kesehatan, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Urapan imam, raja, dan nabi Tuhan curahkan. Dan diberikan kemampuan untuk membawa keluarganya menjadi hidup yang takut akan Tuhan serta hidup kudus. Berdoa juga buat para istri-istri yang sedang mengandung, diberkatilah kehamilannya, diberikan tubuh yang sehat dan kuat selama masa kehamilannya. Dan Tuhan turut campur tangan dalam proses kelahirannya, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjadi tiang doa yang kokoh bagi keluarganya. Dan juga diberikan hikmat dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dan kami juga mau berdoa buat bayi yang di dalam kandungan, tumbuh kembang sehat sempurna sampai pada proses kelahiran dan lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak rohani kami, Gembala Sidang Paniko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan senantiasa berikan kesehatan yang sempurna buat kedua hamba-Mu. Urapan hikmat-Mu, pewahyuan turun atas kedua hamba-Mu, senantiasa menyertai setiap pelayanan mereka. Dan pengembalaan mereka, Tuhan senantiasa menuntun dan memberikan kekuatan bagi kedua hamba-Mu. Dan kami percaya keluarga mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati senantiasa ya Tuhan, dengan kemakmuran, kesejahteraan, aman dan damai dari Sabang sampai Merauke. Kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, beserta jajaran kabinet menterinya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, senantiasa berikan mereka hikmat-Mu, sehingga mereka memimpin dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan tanggung jawab, jujur dan berintegritas. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa setiap kami serahkan di dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari Engkau melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.